القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada sequence and series 3, kita sudah membahas tentang characteristic roots atau characteristic equation dari suatu recurrence relation barisan, dimana dengan menggunakan characteristic roots dan atau characteristic equation tadi, kita bisa manfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret. Oke, untuk sequences and series 4 lanjutannya, yang kita bicarakan adalah generating function or sequences atau fungsi pembangkit, bahasa Indonesia fungsi pembangkit dari suatu barisan. Dan ini fungsi pembangkit ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan. Oleh karena itu, kita langsung saja kepada pengertian dari generating function. Dan untuk mudah memahaminya, maka saya mulai dengan contoh, ya, contoh dari suatu fungsi pembangkit. Misalnya saja diberikan fungsi f dengan rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 0 kali 1 plus sin x plus 2 sin 2x bla 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 dan seterusnya, dimana rumus umum dari barisan ini adalah n sin nx. Nah, ini fungsi f dengan rumus umum ini, rumus seperti ini, itu disebut dengan fungsi barisan dari barisan 0, 1, 2 dan seterusnya terhadap barisan fungsi yang rumus-rumusnya adalah 1 sin x, sin 2x dan seterusnya. Oke, untuk lebih paham lagi tentang pengertian generating function, saya berikan sebuah contoh lagi, dua buah contoh lagi. Saya ini perhatikan di sini bahwa 1 per 1 min 2x ini itu dapat diekspansi menjadi suatu deret yang konvergen, yaitu 1 plus 2x plus 2 pangkat 2 kali x pangkat 2 dan seterusnya, mana rumus umum dari barisan yang ada di sini adalah 2 pangkat n x pangkat n. Oleh karena itu maka fungsi dengan rumus fx sama dengan 1 min 1 2x 1 per 1 min 2x ini merupakan adalah fungsi pembangkit, disebut fungsi pembangkit dari barisan. Barisannya adalah 1, 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ya, terhadap apa? Terhadap barisan fungsi 1 x kuadrat, x pangkat 3 dan seterusnya. Demikian juga 1 per 1 min x, 1 per 1 min x tadi, ya, itu dapat diekspansi menjadi suatu deret konvergen, yaitu 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya tadi. Maka fungsi dengan rumus fx sama dengan 1 per 1 min x ini itu adalah fungsi pembangkit dari barisan apa? Barisan infinite, di mana elemen-elemennya semuanya adalah 1, ya, terhadap apa? Terhadap barisan fungsi dengan rumus 1 x kuadrat x pangkat 3 dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk pembahasan kali ini kita batasi fungsi pembangkit, dimaksud fungsi pembangkit barisan itu terhadap apa? Kita batasi hanya terhadap 1 x kuadrat x pangkat 3 dan seterusnya tadi. Jadi kita dapat definisikan bahwa dimaksud dengan fungsi pembangkit, ya, katakanlah f dari suatu barisan, katakan barisan itu A0, A1, A2 dan seterusnya, atau kita sebut saja barisan AM, yaitu adalah suatu fungsi, katakanlah G dengan rumus, berarti rumusnya adalah Gx sama dengan A0, ya, dikali 1 plus A1 dikali X plus A2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya, ya, dimana rumus umum daripada barisan yang terlibat ini adalah AN dikali X pangkat N tadi. Jadi kita dapatkan
Ya, kita bisa ditulis notation sigma. Jadi fungsi pembangkit daripada barisan AN tadi, A0, A1, A2 dan seterusnya ini adalah fungsi G dengan rumus Gx sama dengan sigma N dari 0 sampai hingga AN dikali X pangkat N. Jadi itu adalah definisi daripada apa? Fungsi pembangkit. Oke. Agar kita lebih paham lagi, maka kita bagaimana cara menerapkan fungsi pembangkit ini untuk memecahkan masalah barisan dan deret. Oke, agar lebih paham lagi tentang apa itu fungsi pembangkit, maka kita berikan contoh bagaimana kita gunakan fungsi pembangkit ini untuk menyelesaikan suatu masalah barisan atau deret tadi. Oke, saya berikan sebuah soal yang saya ambil daripada KSN Kota 2020 ya, dan soal ini sudah pernah kita bahas pada pembicaraan sequences and series pertama ya. Itu kita selesaikan, sudah pernah kita selesaikan soal ini, yaitu dengan menggunakan konsep barisan dan aritmetika, dan itu adalah cara yang paling efektif. Kemudian yang kedua ya, kita pernah juga selesaikan, jadi sudah 3 kali kita menyelesaikan soal ini, yaitu pada pertemuan pertama dengan materi barisan dan deret ya, yaitu tentang kita bicara tentang apa, sequence and series. Pertama kita berbicara tentang konsep barisan dan deret aritmetika. Kita selesaikan masalah dengan konsep aritmetika. Kemudian pada pertemuan kedua, sequence and series itu kita selesaikan dengan apa, menggunakan difference method. Kemudian pada sequences and series ketiga kita selesaikan menggunakan dengan konsep characteristic roots. Namun kemudian yang keempat ini ya, cara keempat ini adalah dengan menggunakan konsep generating function. Jadi diberikan barisan A1, A2, 3 merupakan barisan bilangan real, A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5, dan berlaku hubungan 1 per AN sama dengan 2 per AN min 1 min 1 per AN min 2 untuk setiap bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 3. Yang ditanya adalah A 2020 di mana A 2020 sama dengan P plus Q, dengan PQ adalah bilangan asli relatif prima, dan dicari adalah P plus Q tadi. Kemudian kita bisa manipulasi rumus recurrent relation barisan tadi menjadi 1 per AN min 1 per AN min 1, 1 per AN min 1 min 1 per AN min 2. Artinya apa? 1 per AN min 1 per AN min 1 adalah konstan, yaitu berapa nilainya? 1 per A2 min 1 per 1, yaitu 5 per 3 kurang 1 adalah 2 per 3. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh 1 per AN min 1 per AN min 1 sama dengan 2 per 3. Nah, kita misalkan saja Bn sama dengan 1 per AN plus 1, di mana N 0, 1, 2. Kenapa kita misalkan demikian? Bn 1 per AN plus 1. Kita tahu tadi ketika kita bicara tentang mendefinisikan fungsi pembangkit, ya, maka sigmanya itu mulai dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, bukan dari N sama 1 sampai tak hingga. Maka kita misalkan Bn sama dengan 1 per N plus 1, sehingga N nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya ini. Maka oleh karena itu kita dapatkan fungsi pembangkit daripada Bn, katakanlah G, dengan rumus Gx sama dengan sigma N dari 0 sampai hingga Bn dikali X pangkat N. Kemudian persamaan di atas tadi kita bisa ubah menjadi Bn plus 1 min Bn min 2 per 3 sama dengan 0. Kemudian kita ubah lagi menjadi Bn min 1 min 2 per 3 sama dengan 0. Kemudian fungsi bangkit si Bn tadi itu Gx tadi kita kali dengan X, sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh X Gx sama dengan sigma N dari 0 sampai hingga Bn dikali X pangkat N plus 1 ya. Ini tadi. Ini sigma dari N dari 0 sampai hingga Bn dikali X plus 1. Jadi X Gx. Dan 1 per 1 min X ini kan kita bisa ekspansi menjadi suatu deret konvergen, yaitu 1 plus X plus X kuadrat dan seterusnya tadi. Dan perhatikan di sini Gx min X Gx min 2 per 3 kali 1 plus X menghasilkan yang ada di ruas kanan ini. Perhatikan ini sigma N dari 0 sampai hingga ini kan kita penjumlahannya mulai dari B0 plus B1 X plus B2 X kuadrat dan seterusnya. Sedangkan deret Bn X N plus 1 ini dimulai daripada B0 X. Jadi tidak mulai dari konstanta B0 X, dimulai dengan variabel X B0 X pangkat 1. Sedangkan di sini dimulai daripada 2 per 3 X dan seterusnya, sehingga kita dapatkan B0 min 2 per 3 ya, B0 min 2 per 3
minus sigma n dari 1 sampai tak hingga, yaitu Bn dikurang Bn min 1 min 2 per 3. Tuh. Jadi kita dapatkan apa? Nih, Bn0 min 2 per 3 plus sigma n dari 1 sampai tak hingga Bn min 1 min 2 per 3 dikali X pangkat n. Ya. Min. Ya. Kita dapatkan tadi Bn0 min 2 per 3 plus sigma n dari 1 sampai tak hingga Bn min 1 min 2 per 3 dikali X pangkat n tadi. Kita ketahui Bn min 1 min 2 per 3 bernilai 0. Ya, B0 tadi bernilai berapa tadi? B0 sama dengan 1 per A1. Nah, A1 ini sama dengan 1, sehingga B0 sama dengan 1. 1 dikurang 2 per 3 adalah 1 per 3. Jadi, ya, kita dapatkan apa? 1 min X dikali GX min 2 per 3 dalam kurung 1 per 1 min X sama dengan 1 per 3. Nah, sehingga GX tadi sama dengan 2 per 3, ya kan? Jika dikali 1 dikali 1 per 1 min X dibagi 1 min X, hasilnya 2 per 3 1 per 1 min X kuadrat, kemudian ditambah 1 per 3 dibagi 1 min X, jadi 1 per 1 min X. Kemudian perhatikan dari 1 per 1 min X ini kan dapat diekspansi menjadi direct konvergen 1 plus X, X kuadrat dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan 1 per 1 min X pangkat 2? Oke, kita lihat bahwa kita bisa turunkan dari 1 min 1 min X ini. Kita ketahui bahwa 1 per 1 min X atau 1 min X pangkat min 1 ini dapat dikonversi menjadi direct konvergen sigma n dari 0 sampai hingga xn. Kita turunkan saja sehingga di ruas kiri kita dapatkan 1 min X pangkat min 2, sedangkan di ruas kanan kita turunkan menjadi sigma n dari 0 sampai hingga n dikali X pangkat min 1. Sehingga tadi 1 min X kuadrat ini kita bisa ganti ya menjadi n dari 0 sampai hingga ya, n kali X pangkat n min 1. Jadi kita peroleh Gx sama dengan 2 per 3 ya, 2 per 3 sigma n dari 0 sampai hingga n kali X n pangkat n 1 tambah 1 per 3 n dari 0 sampai hingga X pangkat n. Perhatikan di sini, kalau kita jabarkan ini menjadi 0, kemudian menjadi 2 per 3 X pangkat 0 atau 2 per 3 saja ya, kemudian menjadi 4 per 3 X, kemudian di ruas di sini di rate sigma dari 0 sampai hingga X pangkat ini kita jabarkan menjadi apa? 1/3 plus 1/3 X plus 1/3 X pangkat 2, maka kita peroleh 2 per 3 ditambah 1/3 adalah 3 per 3. Kemudian kalau tadi sini di sini 2, jadi 4 per 3 pangkat X ditambah 1 per 3 X, jadi 2 per 3 X dan seterusnya. Jadi kita peroleh suatu deret aritmetika ya, deret aritmetika ya 3 per 3, 5 per 3, 7 per 3 dan seterusnya. Jadi kalau demikian ya 3, 5, 7, 9 seterusnya ini itu dapat ditulis menjadi ya sigma n dari 0 sampai hingga 2n plus 3, sedangkan tadi X ya X pangkat 0, X pangkat 1 dan seterusnya ini bisa ditulis jadi X pangkat sigma ya X pangkat n. Jadi kita peroleh apa? Gx itu sama dengan apa? Sigma n dari 0 sampai hingga 1/3 kali 2n plus 3 kali X pangkat n. Jadi 3x sama dengan sigma n dari 0 1/3 kali 2n plus 3 dikali X pangkat n. Jadi kita peroleh Gx sama dengan sigma n dari 0 sampai hingga 1/3 dikali 2n plus 3 kali X pangkat n. Nah, menurut definisi daripada pemusih pembangkit, maka kita peroleh apa? Rumus daripada barisan Bn tadi, si Bn tadi ya, ini 1/3 dikali 2n plus 3, karena tadi Gx tadi adalah apa tadi? Fungsi pembangkit daripada barisan Bn. Oleh karena itu ya, karena tadi si Gx tadi adalah fungsi pembangkit daripada barisan Bn, si G tadi dengan rumus Y ini, maka kita peroleh rumus daripada Bn itu adalah ini 1/3 dikali 2n plus 3. Jadi kita peroleh Bn sama dengan 1/3 dikali 2n plus 1, di mana n nya dimulai dari mana? Dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi di sini Bn tadi kita sudah misalkan dengan 1/an plus 1, sehingga 1/an plus 1 itu sama dengan 1/3 2n plus 1. Nah ya, kalau 1/an saja, 1/an bukan 1/n plus 1, 1/an, di mana n nya mulai dari 1, 2 dan seterusnya, 1/an itu kita tinggal ganti aja n menjadi n min 1. Jadi 1/an itu sama dengan 1/3 dikali 2n 2 kali n min 1 plus 3, di mana n 1, 2 dan seterusnya. Maka diperoleh 1/an adalah 1/3 dikali 2n plus 1, atau dapat ditulis an sama dengan 3 per 2n plus 1. Maka dengan mudah kita mencari apa? Mencari A 2020, yaitu sama dengan 3
per, ya, substitusikan aja n nya dengan 2020, jadi kita dapat peroleh 3 per 4541. Kita sederhanakan, masing-masing pembilang penyebut dibagi 3, ya, atau dibagi 1, ya. Nah, kita peroleh 1 per 1347. Maka kita ketahui 1 dan 1347 adalah relatif prima, maka si P nya bernilai 1, si Q nya bernilai 1347. Maka yang dicari adalah P plus Q. Nilainya adalah 1 tambah 1347, yaitu 1348. Oke, kita lanjut saja kepada pembahasan soal nomor 2 yang juga pernah kita bahas pada sekuen 1, sekuen 2, sekuen 3. Ini soal ini pernah kita bahas, ya. Kita selesaikan pernah menggunakan konsep geometri, konsep barisan gender geometri, pernah menggunakan difference method, pernah juga diselesaikan dengan menggunakan curve second roots, dan kali ini kita coba menyelesaikan menggunakan apa? Menggunakan generating function. Diketahui anol A1 A2 merupakan barisan real memenuhi 3 min AN plus 1 dikali 6 plus AN sama dengan 18. Nah, kemudian A0 sama dengan 3. Ingat A0 sama dengan 3. Kemudian yang dicari adalah sigma K dari 0 sampai N seper AK tadi. Jadi seper A0 tambah seper 1 tambah seper A2 sudah sampai seper AN tadi. Nah, ini kita jabarkan aja. 3 kali 6 18. Ini luas kiri 18, buat kanan ada 18, maka saling kanselasi. Maka 18 dengan 18 di cancel. Kita jabarkan menjadi dengan mudah min AN plus 1 dikali AN, min 6 AN plus 1 ditambah 3 kali AN. Karena AN plus 1 kali AN ini tidak mungkin 0, maka kita bagi aja masing-masing ruas dengan apa? AN plus 1 dikali AN tadi. Sehingga kita peroleh langsung, ya, ini 3 per AN plus 1 ini diperoleh dari sini, 3 AN dibagi AN plus 1 dikali AN tadi. Nah, ini min 6 AN ini 6 per AN ini dari sini. Jadi min 6 AN plus 1 dibagi AN plus 1 kali AN plus 1 kali AN. Dapatkan 6 per AN. Nah, ini min 1 ini dari sini, min AN plus 1 kali AN dibagi AN plus 1 dikali AN. Kemudian masing-masing ruas dibagi 3 lagi menjadi seper AN plus 1 sama dengan 2 per AN sama dengan plus sepertiga. Kemudian kita misalkan seperti biasanya BN sama dengan seper AN. Maka menjadi apa? Menjadi apa? Jadi BN persamaan ini menjadi BN plus 1 min 2BN min sepertiga sama dengan 0. Nah, kemudian itu kita bisa ubah lagi menjadi apa? Menjadi BN min 2BN min 1 min sepertiga sama dengan 0. Jadi kita peroleh apa? BN min 2 BN min 1 min sepertiga sama dengan 0. Maka fungsi pembangkit daripada BN ini sudah jelas. Katakanlah fungsi G dengan rumus Gx sama dengan sigma N dari 0 sampai T hingga Bn dikali X pangkat N. Kemudian si Gx tadi, kita kali dengan 2X. Ini lihat koefisiennya 2. Dikali 2X sehingga kita peroleh apa? Ya, 2X Gx itu sama dengan sigma, ya. Sigma N dari 0 sampai T hingga 2Bn X pangkat N plus 1. Oke. Nah, jadi sudah jelas 1 per 1 min X ini dapat diekspansi menjadi konvergennya, yaitu sigma N dari 0 sampai 3 X pangkat N. Jadi kita peroleh Gx min 2 Gx min sepertiga kali per 1 min X. Ini bisa disederhanakan menjadi apa? 1 min 2 X kali Gx. Perhatikan di sini kita mulai dari B0, B1 X, B2 X pangkat 2 dan seterusnya. Sedangkan dimulai dari 2 B0 X, ya. 2 B0 X, 2 B1 X dan seterusnya. Ini mulai daripada sepertiga tambah sepertiga X tambah sepertiga X dan seterusnya. Sehingga kita peroleh jadi Gx kali 1 min 2 X min sepertiga 1 per 1 min X B0 min sepertiga, ya, konstanta B0 min sepertiga. Kemudian tambah sigma N dari 1 sampai hingga Bn min 1 min sepertiga X pangkat N. B0 tadi adalah seper A0. A0 nya 3, berarti B0 sepertiga. Sepertiga kurang sepertiga 0. Dan ini Bn min 1 min sepertiga ini bernilai 0. Sehingga sigma N dari 1 sampai hingga Bn min 1 min sepertiga kali X pangkat N ini bernilai 0. Jadi kita peroleh Gx sama dengan, ya, Gx sama dengan, nah jadi Gx sama dengan sepertiga 1 per 1 min X kali 1 min 2 X.
Jadi ya, kita peroleh apa, GX nya sama dengan sepertiga dikali 1/1 min X dikali 1 min 2X tadi ya. Ini kita bisa jabarkan, kita pecah menjadi ya, kita pecah aja menjadi 1/1 min X ya, kali 1 min 2 kita pecah menjadi A plus 1 min X plus B per 1 min 2X. Kita cari nilai A dan B nya, yaitu bilangan rigid. Kita pecah, jadi dengan mudah kita mendapatkan nilai A dan B nya ini ya. Misalkan di sini B, di sini A, di sini B, ini A, ini B. Nah, kalau A dikali 1 ditambah B dikali 1 harus hasilnya 1, konstanta. Tapi kalau A dikali min 2X ditambah B dikali min X harus hasilnya 0, karena di sini di ruas kiri itu apa namanya, koefisien daripada X itu 0, X itu 0 ya pada pembilangan. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh ini, kita cek saja min 1 dikali min 2X 2X ditambah 2 kali min X min 2X tambah 2X ya 0. Min 1 kali 1 min 1, 2 ditambah 2 kali 1 2 tambah min 1 1. Jadi kita peroleh GX nya itu adalah sama dengan sepertiga dikali min 1/1 min X tambah 2/1 min 2X. Nah, untuk 1/1 min X ini kita tahu dapat dikonversi ya, diekspansi menjadi apa, sigma X, sigma n dari 0 sampai hingga xn dikali min 1. Jadi kita peroleh sigma min ya, min ya, sigma n dari 0 sampai 3 min x pangkat n. Sedangkan 1 min 2x ini dapat dikonversi menjadi apa? Sigma, diekspansi menjadi, maksud saya, sigma dari n 0 sama dengan t hingga 2 pangkat n dikali x pangkat n dikali 2 sehingga 2/1 min 2x ini adalah sigma n dari 0 sampai t hingga 2 pangkat n plus 1 dikali x pangkat n. Jadi kita peroleh si GX tadi menjadi sepertiga dalam kurung sigma n dari 0 sampai t hingga min x pangkat n, sigma n dari 0 sampai t hingga 2 pangkat n plus 1 x pangkat n. Ini kita bisa sederhanakan dengan cara faktorkan menggunakan sifat-sifat sigma. Ini min x pangkat n, ini n. Jadi kita peroleh si GX nya adalah sepertiga ya, dikali 2 pangkat plus 1 dikurang 1 atau ditambah min 1 dikali x pangkat n. Nah, menggunakan lagi pengertian daripada fungsi pembangkit, kita tahu fungsi pembangkit dari bergerak G itu apa ya, adalah apa, sigma n dan sama hingga Bn x pangkat n. Oleh karena itu rumus umum daripada si Bn tadi adalah ini, yang ini, yaitu Bn sama dengan, atau Bn itu sama aja seper n ya, sama dengan sepertiga dikali 2 pangkat n plus 1 min 1. Yang dicari adalah apa? Sigma n dari 0 sampai n k dari 0 sampai n seper ak. Jadi kita peroleh apa ya, sigma k dari 0 sampai t hingga seper ak itu adalah sama dengan sepertiga sigma dari k dari 0 sampai n sepertiga dikali 2 pangkat k plus 1 min 1, dan itu dapat diuraikan menggunakan sifat sigma, yaitu menjadi sigma k dari 0 sampai n sepertiga 2 pangkat k plus 1 min sepertiga. Nah, atau kita masukkan lagi sepertiganya ke sini, di sigma k dari 0 sampai n sepertiga. Nah, ini perhatikan di sini 2 pangkat k plus 1 ya, sigma k dari 0 sampai n 2 pangkat k plus 1. Jadi ini kalau kita uraikan menjadi 2 tambah 2 pangkat 2 bla 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 sampai 2 pangkat di sini sampai 2 pangkat n plus 1, yaitu adalah jumlah dari geometri dengan suku pertama 2, rasio 2, kemudian banyakkan suku adalah n plus 1. Nah, ini sudah jelas, ini adalah sigma k dari 0 sampai n sepertiga itu sukunya sebanyak n plus 1. Jadi n plus 1 dikali sepertiga. Jadi kita peroleh apa ya, sepertiga dikali 2 ya, suku awal 2 pangkat n plus 1 banyakkan suku kurang 1, 2 kurang 1 rasio kurang 1 dikurang sepertiga kali n plus 1. Sepertiganya dikeluarkan, jadi kita peroleh 2 sepertiga, keluarkan sepertiganya 2 dikali 2n plus 1 yaitu 2n plus 2
2 dikali min 1 min 2 kemudian dikurang 1 dikurang n. Jadi kita peroleh langsung yang kita cari adalah sigma dari 0 sampai n seberakar, itu nilainya adalah sepertiga dalam kurung 2 pangkat n plus 2 min n min 3. Itulah tadi ya hasil akhir atau the final resultnya. Jadi kemudian kami juga sudah siapkan latihan soal untuk barisan dan deret ya, dimulai dari ya sequence n series 1 sampai sequence n series 4 dari konsep aritmetik geometri sampai daripada generating function ini. Oke, kami juga sudah siapkan yaitu latihan soalnya tentang barisan dan deret ya, materinya masih aljabar, kemudian submaterinya itu adalah tadi aritmetika dan geometri. Di konsep barisan dan deret aritmetika dan geometri ya sudah kita selesaikan pada sequence and series 1. Kemudian kita juga sudah bahas juga tentang difference method, kemudian characteristic equation, dan terakhir tadi adalah generating function. Jadi pada umumnya soal-soal di sini yang kami susun di sini adalah berkaitan, semuanya ini berkaitan barisan dan deret tadi. Barisan dan deret cukup banyak ya soal-soalnya barisan dengan deret. Nah, seperti halnya tadi dua soal tadi, yaitu soal apa itu, soal KSF Kota 2020 dan Olympiads dari Cina ya, soal Olimpiade Cina 2005 ya, itu bisa diselesaikan dengan 4 cara. Yang pertama tadi menggunakan konsep barisan aritmetika geometri ya, baik KSN Kota tadi maupun dari soal Olimpiade Cina tadi. Bisa juga kita telah buktikan kita selesaikan dengan menggunakan apa, difference method. Juga kita juga telah selesaikan menggunakan characteristic equation atau rules, dan terakhir tadi kita gunakan generative function untuk menyelesaikan soal tadi ya. Demikian tadi ya pembahasan kita tentang generative function ya. Jadi kita lihat lagi soal-soalnya, cukup banyak soal-soal yang disiapkan, itu sekitar 86 soal, itu berkisah tentang barisan dan deret. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.